Bab 380, Abyss 4. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Yujin tidak punya banyak kesempatan untuk melihat wajah Raja Iblis Penahanan. Selama waktunya sebagai Agaroth, dia tidak melihatnya sama sekali. Meskipun, sebagai Hamel, dia telah melihat sekilas Raja Iblis selama pertempuran di Dataran Merah. Ketika akhirnya memasuki Babel, Hamel sudah meninggal sebelum mendapat kesempatan untuk berhadapan langsung dengan Raja Iblis. Dalam kehidupan ini, bagaimanapun, dia telah terjerat dengan Raja Iblis Penahanan sejak awal. Pertemuan awal mereka terjadi di makam Hamel di bawah gurun, meskipun pada saat itu, Raja Iblis Penahanan telah bermanifestasi di dalam tubuh seorang Death Knight. Tapi sejak saat itu, Yujin mendapati dirinya terlibat langsung dengan Raja Iblis Penahanan, bahkan bertemu dengannya secara langsung selama pawai ksatria. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat Raja Iblis Penahanan terlihat bingung. Apakah aku Vermont? Raja Iblis mengulangi. Ekspresi acuh tak acuh sebelumnya yang sering menghiasi wajah Raja Iblis, jarang terganggu tetapi oleh senyum tipis, digantikan oleh mosaik reaksi yang jelas, alis menggambar lengkungan yang tidak rata dan bibir berkedut. Saya tidak berpikir itu sepenuhnya tidak masuk akal. Yujin bergumam, pantang menyerah dan kontemplatif. Pertanyaan itu mungkin telah dilontarkan tiba-tiba, namun itu bukan tanpa dasar kecurigaan. Memang ada kesamaan yang cukup besar antara Raja Iblis Penahanan dan Vermont, keduanya curiga, penuh teka-teki, dan pada dasarnya tidak dapat dipahami dalam niat mereka. Apakah kamu dengan tulus menanyakan itu? Raja Iblis berhasil bertanya lagi dengan tawa hampa. Itu adalah respons yang sepertinya diwarnai bahkan dengan sedikit pelanggaran. Kenapa kamu berpikir begitu? Tanya Raja Iblis Penahanan. Karena jika Anda Vermont, banyak pertanyaan saya akan terjawab. Mengapa Vermont setuju untuk membuat perjanjian dengan Anda? Mengapa Anda menyetujui janji yang tampaknya tidak menguntungkan? Mengapa Anda menyelamatkan dan mengembalikan Sienna, Anise, dan Molon 300 tahun yang lalu? Keterlibatan Anda dalam reinkarnasi saya dan saat Anda campur tangan untuk menyelamatkan saya ketika saya hampir dimusnahkan. Wajah Raja Iblis sekali lagi mengenakan topeng tanpa ekspresi. Dia memiringkan kepalanya sedikit, memperbaiki tatapan tajam pada Yujin. Memang, kecurigaan Anda tidak sepenuhnya tidak berdasar. Jadi, Yujin Lionheart, apa yang akan kamu lakukan jika aku memberitahumu bahwa aku Vermont? Pertanyaan itu datang dengan nada berat. Itu bukan pemikiran yang menghibur. Namun, karena Yujin yang memulai ini, dia tidak perlu banyak waktu atau refleksi untuk merespons. Pertama-tama aku akan mendengarkan apa yang kamu katakan, lalu memutuskan apakah akan membunuhmu atau tidak. Padahal, jujur, aku mungkin akan memilih untuk membunuhmu, jawab Yujin langsung. Kau akan membunuhku? Tanya Raja Iblis. Itu benar. Jawaban Yujin tidak diragukan lagi. Terlepas dari situasinya, Raja Iblis Penahanan tetaplah Raja Iblis, dia bertanggung jawab untuk memulai perang 300 tahun yang lalu, perang yang menghancurkan tanah dan menyebabkan kerugian yang tak terhitung banyaknya. Kamu memulai perang, kata Yujin, suaranya dingin. Itu adalah kebenaran yang tak terbantahkan. Raja Iblis Penahanan telah menjadi yang pertama di antara 5 Raja Iblis yang menyerang benua, melepaskan segerombolan binatang iblis yang melenyapkan negara-negara kecil tetangga yang berbatasan dengan Devil Dome. Itu menandai dimulainya efek domino, mengantarkan invasi brutal Raja Iblis lainnya, Raja Iblis Pembantaian, kekejaman, dan kemarahan, di benua itu. Meskipun Raja Iblis Penahanan menjadi kurang asyik dalam invasi sesudahnya, fakta bahwa ia mengatur peristiwa bencana tetap tidak berubah. Itu juga alasan mengapa semua naga bersatu dan melancarkan serangan terhadapnya. Tapi kemudian, naga-naga itu dibantai ketika Raja Iblis Penghancur muncul, pikir Yujin. Bagaimana rasanya selama zaman mitos? Apakah Raja Iblis Penahanan memulai semuanya juga? Dia tidak bisa mengingat, tapi dia juga tidak terlalu penasaran. Itu adalah kehidupan lampau yang terlalu jauh, milik era yang sama sekali berbeda. Begitu, setelah hening beberapa saat, Raja Iblis Penahanan mengangguk perlahan. Saya tidak berpikir ada alasan untuk menjawab, tapi tetap saja, saya akan memberi Anda jawaban. Saya bukan Vermont. Mendengar kata-kata itu, Yujin merasa lega. Yujin Lionheart, Anda tidak perlu ragu sama sekali untuk membunuh saya, Raja Iblis Penahanan menyatakan. Jika demikian, saya senang, jawab Yujin tanpa tersenyum. Raja Iblis Penahanan menatap wajah Yujin sebentar sebelum berbalik. Kali ini, Yujin tidak menahan Raja Iblis Penahanan ketika dia mulai berjalan ke lingkaran yang dibentuk oleh rantai. Dia menolak untuk membunuh Sienna dan Anise, dan membentuk perjanjian dengan Vermont. Dia mengenal saya di kehidupan masa lalu saya, membantu reinkarnasi saya, dan mengawasi saya dalam kehidupan ini. Pikiran Yujin sangat kompleks. Dia telah membuat perjanjian dengan Vermont. Itu belum tentu karena itu. Pada akhirnya, Yujin, Sienna, Anise, dan Molon adalah musuh Raja Iblis Penahanan. Apakah mereka diselamatkan karena mereka terlalu tidak penting? Mungkin saja demikian. Memang, kekuatan Raja Iblis Penahanan sangat besar. Dia diizinkan untuk berpikir seperti itu. Tapi, sepertinya ada alasan berbeda bagi Raja Iblis Penahanan untuk melakukan hal ini. Jika kamu ada di sana bersama kami,
tidak perlu melawan Raja Iblis Penahanan setelah mencapai puncak kastil Raja Iblis. Prioritas tertinggi bagiku adalah itu. Mencapai puncak kastil Raja Iblis Penahanan, mendaki ke puncak Babel. Jika aku bisa bertemu dengan bentuk sebenarnya dari Raja Iblis Penahanan di sana, itu akan tercapai. Jika aku mengalahkannya, ketentuan janji akan berubah secara signifikan. Seperti yang aku lakukan, berdiri di istana Raja Iblis Penahanan dan mengatur untuk memenuhi bentuk aslinya. Raja Iblis Penahanan tidak akan membiarkanmu mendaki Babel dengan mudah. Dia adalah eksistensi seperti itu. Apa yang terjadi sesudahnya, kamu harus mengalaminya sendiri. Eugene mengingat kata-kata Vermont. Dia sudah bertemu dengan bentuk sebenarnya dari Raja Iblis Penahanan. Tapi tempat ini bukanlah puncak Babel. Untuk mengetahui kebenaran, seperti yang dikatakan Raja Iblis Penahanan, seseorang harus mendaki Babel. Tidak perlu bertarung, kenang Eugene. Tapi itu adalah cerita dari 300 tahun yang lalu. Apakah itu akan sama bahkan jika dia mendaki Babel sekarang, dia tidak tahu. Dan bahkan jika Raja Iblis Penahanan tidak berniat bertarung, Eugene bertekad untuk melawan dan membunuh Raja Iblis Penahanan. Satu-satunya alasan aku harus membuatmu bereinkarnasi adalah karena semua orang yang aku kenal. Kamu adalah yang paling mirip dengan pahlawan. Vermont telah mengucapkan kata-kata ini di ruang gelap. Sekarang, kata-kata itu memunculkan berbagai pemikiran. Apakah kamu juga tahu? Bergumam pada dirinya sendiri, Eugene menoleh untuk melihat gunung yang dibangun dari mayat monster. Duduk di atasnya adalah patung Agarot. Eugene menatap tajam pada versi masa lalu yang jauh dari dirinya. Meskipun dia tahu bahwa menunjukkan kepada mereka segala sesuatu di jurang akan lebih cepat daripada memberitahu mereka, turun ke jurang lagi bersama Sienna dan Christina bukanlah pilihan. Itu karena, kecuali Iris, yang memiliki kualifikasi karena sebuah janji, dan Eugene, yang terhubung dengan reruntuhan, tidak ada yang bisa melewati gerbang jurang. Begitu. Laut yang terbelah dengan pedang Divine telah kembali bersama sekali lagi. Eugene menatap diam-diam ke laut yang tenang, mengantisipasi apa yang akan dikatakan Sienna, yang telah mendengar keseluruhan cerita. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Kamu mengaku sebagai dewa. Sienna bertanya tidak percaya. Eugene hanya diam mendengar pertanyaan ini. Dewa perang. Alis Sienna berkerut. Apakah kamu kehilangan akal sehatmu? Dia bertanya. Eugene masih tidak memberikan tanggapan. Tidak, sungguh, Eugene. Bukannya aku tidak percaya padamu, tapi itu terlalu absurd. Kamu, dewa perang. Sienna bertanya sekali lagi. Cih. Eugene agak mengantisipasi reaksinya. Dia juga akan meragukan kewarasan Sienna juga jika dia tiba-tiba mengklaim, aku sebenarnya adalah dewa sihir. Begitu, ujar Christina. Bertentangan dengan Sienna, yang skeptis, Christina mengangguk perlahan dengan tangan terkumpul. Dia berbicara dengan tatapan penuh kekaguman dan pemujaan yang tulus terhadap Eugene. Memang, Sir Eugene, Anda adalah pemilik takdir yang luar biasa, komentar Christina. Apakah kamu percaya padaku? Tanya Eugene. Tentu saja, bukan hanya aku, tapi Lady Anise juga percaya bahwa itu di kehidupanmu sebelumnya. Kamu adalah dewa perang kuno, kata Christina sambil menatap lekat-lekat pada Eugene. Bahkan, kami menyaksikan keajaiban Anda hari ini, lanjutnya. Keajaiban. Sienna bergumam, mengubah persepsinya tentang dia menjadi Hamel yang bodoh dan biadab. Dia ingat Eugene ketika dia memojokkan Iris sebelumnya. Memang, gumam Sienna. Sebuah keajaiban, kebanyakan penyihir tidak secara membabi buta percaya pada ketidakpastian seperti itu. Namun, tampaknya menggelikan untuk meragukan dan menyangkalnya setelah menyaksikannya secara langsung. Kualitas mananya telah berubah dalam sekejap. Apinya menyala hitam pekat, bertentangan dengan nama formula api putih. Pedang cahaya bulan telah mengamuk. Dan akhirnya, lampu merah yang membelah Iris dan laut menjadi dua. Itu bukan sihir, juga bukan cahaya pedang cahaya bulan, komentar Sienna. Tidak diragukan lagi itu adalah kekuatan alien. Sienna merasakan sifat kekuatan yang dimiliki cahaya. Christina dan Anise merasakan hal yang sama, terutama Anise, yang memiliki beberapa gagasan tentang identitas kekuatan itu sejak pertama kali api Eugene berubah. Kekuatan ilahi, kata Anise. Kepercayaan pada dewa, manifestasi sihir ilahi dan bahkan keajaiban di luarnya, semua terjadi melalui iman. Itulah tepatnya kekuatan ilahi. Bagaimana kekuatan ilahi terwujud bervariasi sesuai dengan dewa yang disembah. Bagi para pendeta yang menyembah dewa cahaya, itu tampak sebagai cahaya yang menyilaukan. Cahaya itu dianugerahkan oleh dewa, orang juga bisa mengatakan itu dipinjam dari dewa. Hamel, cahaya di dalam dirimu tidak diberikan oleh dewa cahaya. Itu adalah cahaya yang dipicu dari dalam diri Anda, kekuatan ilahi yang intrinsik bagi dewa itu sendiri, kata Anise. Adas manis bukan lagi manusia. Anise versi manusia telah meninggal 300 tahun yang lalu. Adas manis sekarang adalah entitas halus, surgawi, lebih dekat dengan dewa daripada manusia manapun. Karena ini, Anise telah merasakan kekuatan suci sejak api Eugene berubah. Terutama, Hamel, yang terakhir kamu gambar.
Pedang cahaya. Itu memiliki kekuatan yang pantas disebut pedang divine dalam arti sebenarnya, jelas Anise. Pedang suci Altair, dikatakan dibuat oleh Dewa Cahaya, ditempa dari daging dan darah avatar yang diasumsikan dewa ketika turun ke alam duniawi. Bahkan setelah Dewa Cahaya naik kembali ke langit, Altair tetap berada di dunia ini, dianggap oleh Gereja Cahaya sebagai keturunan pertama dewa, obor yang tersisa untuk dunia, diresapi dengan cahaya yang kuat. Namun, pedang suci berbeda dari pedang divine. Itu hanya meminjam kesuciannya dari dewa, sementara pedang divine ditempa murni dari kekuatan ilahi. Eugene mengenakan ekspresi rumit sambil menyentuh dadanya, di mana dia telah menarik pedang divine. Itu tidak bisa sering digambar, komentarnya. Memang, Anise mengangguk, diberikan dalam ekspresinya. Hamel, Anda, menjadi Agarot sendiri, akan tahu yang terbaik, tetapi nama, Agarot, sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Atau mungkin bahkan lebih lama. Menurut kata-katamu, bukankah semua penyembah yang menyembah Agarot binasa bersamaan dengan akhir zaman mitos? Meskipun mungkin ada beberapa yang tahu nama, Agarot, di era ini, tidak ada yang akan menyembah Agarot sebagai dewa. Kurasa begitu, kata Eugene. Dewa yang tidak disembah oleh siapapun, dewa perang lenyap dengan zaman kuno. Hamel, bahkan jika kamu adalah reinkarnasi dari dewa perang itu, hampir tidak akan ada kekuatan ilahi atau keilahian yang tersisa di dalam dirimu. Namun menurut kesadaran Anda sendiri, kamu telah membangkitkan kekuatan suci, jelas Anise. Dia hanya bisa menggunakannya sekali. Itu adalah penilaian Eugene saat ini. Sementara membedahnya dengan halus dapat memungkinkan untuk beberapa kegunaan lagi, memanfaatkan pedang suci dengan pedang kosong akan lebih nyaman dan lebih baik. Tetapi bahkan jika dipegang hanya sekali, pedang divine yang diayunkan dengan sekuat tenaga telah memusnahkan kekuatan gelap Raja Iblis dan membelah laut. Aku tidak bisa memastikan, tapi bisa menarik pedang divine sepertinya terbatas sekali sehari. Meskipun dia tidak bisa melakukannya saat ini. Eugene bergumam, membelai dadanya, rasanya. Seperti itu secara bertahap diisi ulang. Namanya, God of War Agarot, bukan yang penting, kata Anise sambil melangkah mendekati Eugene. Hanya namanya yang berubah. Jiwa tetap sama. Hari ini, Hamel, kamu membunuh Raja Iblis Kemarahan. Saat ini, hanya pasukan hukuman yang sadar, tapi begitu kita kembali ke Simuin, seluruh benua akan tahu. Eugene mengerti kata-kata Anise. Keilahian tumbuh dengan iman. Kecemerlangan cahaya yang dianugerahkan oleh Dewa Cahaya adalah karena kemegahan gereja cahaya di antara agama-agama di benua itu. Dia telah membunuh Raja Iblis, suatu prestasi menakjubkan yang akan mengguncang seluruh benua. Begitu fakta ini diketahui, banyak orang di seluruh benua akan menyebut nama Eugene, bahkan mungkin sampai pada titik pemujaan. Bagi Eugene, yang sudah memiliki pedang ilahi, penyembahan seperti itu akan menumpuk dan diubah menjadi kekuatan ilahi. Aku mengerti, pikir Eugene dalam kesadaran. Eugene tidak terlalu menginginkannya, tetapi semakin benua memujinya sebagai pahlawan, semakin kuat kekuatan sucinya. Dia akan mampu mengayunkan pedang divine lebih dari sekali saat kekuatannya meningkat, dan potensi bawaannya juga akan tumbuh. Jika dia berhasil mengumpulkan surplus seperti itu dalam keilahian, dia akan dapat mengeksplorasi cara lain untuk memanfaatkan kekuatan ini juga, lebih dari sekadar menggunakan pedang divine. Ya Tuhan, Dewa, Sienna melemparkan tatapan kompleks, mencuri pandang pada Eugene saat dia bergumam, kebingungan terlihat jelas di wajahnya. Bukan idiot terkutuk, tapi dewa. Tuhan, bukan kebodohan atau kegilaan. Tapi dewa perang. Itu adalah penghinaan besar, namun Eugene tidak menganggapnya seperti itu. Permainan linguistik lucu yang tertanam dalam frasa menghina itu membawa senyum halus ke bibirnya. Anise bergumam sambil menatap Sienna dengan skeptis, apakah itu lelucon barusan? Tidak, bukan, balas Sienna. Kedengarannya seperti lelucon. Gumam Anise. Tidak, sudah kubilang, teriak Sienna. Menahan senyum adalah panggilan yang tepat. Eugene mengatur ekspresinya dengan tekad yang kuat sebelum memalingkan wajahnya. Saat ini, kapal yang membawa Eugene dan rombongannya maju perlahan melintasi lautan. Raja Iblis sudah mati, begitu juga para Dark Elf dan bajak laut. Namun, sesuatu mungkin tetap ada di pangkalan mereka. Salah satu tujuan dari misi penindasan ini adalah untuk menyelamatkan pengrajin kurcaci yang telah diculik oleh para perompak. Tidak ada kurcaci di antara monster, ingat Eugene. Tentu saja, mungkin saja, setelah berubah menjadi monster, mereka kehilangan karakteristik dwarf mereka. Tapi itu tidak berarti ekspedisi bisa kembali ke Simuin tanpa memeriksa. Bagaimana kabar Ciel? Eugene menghela nafas dalam-dalam sebelum bertanya. Kondisi fisiknya adalah halus. Tidak ada anomali yang muncul di mata kirinya, jawab Anise. Aku memeriksa dengan sihir juga. Itu sama. Mata itu sudah pasti menjadi demoneye, tetapi masih berfungsi dengan baik sebagai mata, tambah Sienna. Sienna dan Anise sama-sama menghela nafas. Energinya juga tidak berkurang secara signifikan. Tapi untuk berjaga-jaga, kami memaksanya tidur. Kata Anise. Charmaine dan Desra mengawasinya sekarang. Untuk saat ini, biarkan dia beristirahat dalam-dalam, dan kita bisa memeriksa demoneye nanti, saran Sienna. Ya, gumam Eugene dengan senyum pahit.
Anise menatapnya dengan mata khawatir dan berkata, Hamel, kamu seharusnya tidak merasa bersalah. Saya harus. Eugene menggelengkan kepalanya saat dia menjawab, itu terjadi ketika dia mencoba menyelamatkanku. Anise dan Sienna tidak mengatakan apa-apa sebagai tanggapan. Itu berbeda dari apa yang saya lakukan 300 tahun yang lalu ketika saya bergegas masuk tanpa perlu, kata Eugene pahit. Jika Ciel tidak mendorongnya menjauh, jika dia tidak mendorong dirinya ke depan sebagai gantinya, Demon Eye of Darkness akan menembus kepala Eugene tanpa keraguan.